Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa anzala fihi kamalan ni'am. Salatullahi wa salamuhu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa di tahun ini kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan yang kesekian kalinya dalam hidup kita. Namun kita tetap setiap tahunnya harus memperbaharui pemahaman kita tentang Ramadan. Bagaimana kita meresapi bulan ini sebagai bulan yang benar-benar memberikan keberkahan, pahala, kekhususan yang tiada tara dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya bagi kita umat Islam. Pada momen kali ini kami akan membahas apa saja keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan dan apa amalan-amalan yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Umat Islam rahimakumullah, Ramadan adalah bulan di mana seluruh masanya dan seluruh waktunya adalah masa untuk terkabulnya doa-doa. Di bulan Ramadan ini seluruh waktunya adalah seluruh yang mustajab untuk kita berdoa. Tidak ada waktu khusus, karena 24 jam penuh di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu terbaik untuk kita melantunkan, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyampaikan bahwa doa yang tidak akan ditolak itu meliputi orang yang sedang berpuasa, imam yang adil, dan juga orang-orang yang terzalimi. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhu al-imamul 'adil was-sha'im hina yuftir wa da'watul mazlum." Setiap muslim yang mengangkat tangannya untuk berdoa, seorang imam yang adil, seorang yang berpuasa sampai ketika ia berbuka puasa, dan juga seorang yang terzalimi, maka doa-doanya akan dikabulkan. Dan kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, dalam keadaan berpuasa, mari kita berdoa sebanyak-banyaknya, perkara dunia maupun akhirat dan segala hajat yang kita inginkan, yang ingin dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini tidak hanya untuk diri kita saja, tapi juga disunahkan untuk kita mendoakan orang lain, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan bahkan kaum muslimin di seluruh dunia. Karena bila kita mendoakan sesama muslim, maka doa yang baik juga akan kembali kepada kita yang mendoakan. Yang kedua, Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilih sebagai momentum turunnya Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan sehingga Ramadan ini menjadi mulia. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa yang ada di bulan itu, maka berpuasalah. Turunnya Al-Quran di bulan puasa merupakan hal yang istimewa. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan itu, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah di Gua Hira lewat perantara malaikat Jibril.
Setelahnya surat-surat dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Maka itu dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk kita lebih rajin membaca Al-Quran, mentalaqi dan mempelajari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran adalah ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Dengan melakukan ibadah tersebut, keimanan kita kepada Allah akan semakin menguat. Karena setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran adalah pahala. Selanjutnya yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan menjarakan setan-setan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa suddifatis syayatin." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa di bulan Ramadan, apabila tiba Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan-setan. Dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan kepada kita sebagai umat Islam untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Setan-setan sudah dibelenggu. Allah sudah janjikan pintu-pintu neraka sudah ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Maka sebaiknya kita meningkatkan ketakwaan kita dengan ibadah-ibadah yang kita bisa maksimalkan di bulan puasa ini. Baik itu membaca Al-Quran, baik itu salat tarawih, bersedekah, zakat, dan lain sebagainya. Umat Islam harus menyibukkan diri untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini dan meninggalkan segala jenis maksiat sekecil apapun. Setan yang dibelenggu oleh Allah selama bulan Ramadan juga memudahkan untuk umat Islam untuk khusyuk dalam beribadah. Keistimewaan inilah yang merupakan kenikmatan tersendiri bagi kita umat Islam dan memotivasi kita tentu saja untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini akan datang malam yang penuh kemuliaan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan memiliki satu malam yang penuh kemuliaan, yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga rugi apabila kita melewatkan malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapankah turunnya Lailatul Qadar ini? Lailatul Qadar ini turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan, muttafaq alaih. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita lewat hadis itu untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 malam terakhir itulah Lailatul Qadar akan turun dan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bangun dan menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Pada malam itu Allah bukakan pintu langit selebar-lebarnya, mengabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh umat Islam, memberikan ampunan yang luas dan menentukan segala takdir yang dikehendakinya bagi seluruh makhluknya. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada malam-malam terakhir itu, kita melaksanakan salat tahajud, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memanjatkan doa-doa, memohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, bahwa di bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentu saja memiliki banyak dosa sehingga perlu beristighfar, memohon taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan terbaik untuk kita mendapatkan ampunan-ampunan itu.
Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Ramadan ini awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan atau maghfirah, dan akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka. Maka dianjurkan untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selama berpuasa. Dengan begitu Allah akan memberikan keberkahan dan ampunan yang sangat luas. Semua amalan-amalan yang kita kerjakan ini tentu saja akan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dimaksimalkan mungkin untuk mendapatkan rahmah, maghfirah, dan terlepas dari api neraka di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yang keenam adalah bulan Ramadan ini memiliki satu ibadah khusus yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu perintah untuk melaksanakan salat tarawih. Keutamaan bulan Ramadan dengan tarawih ini mendatangkan pahala besar bagi umat muslim yang menjalankannya, baik dengan berjamaah di masjid ataupun dengan munfarid, mungkin salat sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan jelas bahwa setiap muslim yang melaksanakan ibadah salat tarawih selama Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa yang telah dilakukannya. Walaupun kita tahu bahwa salat tarawih ini adalah sunnah dan bukan wajib, tapi ibadah salat tarawih ini adalah sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan. Selain pahala, tentu masjid-masjid juga akan lebih semarak dengan adanya jamaah setiap malam. Selanjutnya yang ketujuh, bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah. Banyak pahala yang bisa didapatkan oleh orang yang melakukan sedekah di bulan Ramadan ini. Disebutkan bahwa Ramadan adalah masa terbaik untuk bersedekah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan," bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan kedermawanan yang luar biasa di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasul melakukan kebaikan-kebaikan dan kedermawanan selama bulan Ramadan yang bahkan digambarkan bagaikan angin yang berhembus. Saking ringannya Rasulullah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Dalam hadis diungkapkan dengan bahasa ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, bahwa Rasul melakukan kebaikan-kebaikan bahkan lebih ringan atau lebih cepat daripada angin yang bertiup. Maka semangat Rasulullah dalam bersedekah di bulan Ramadan ini tentu harus menjadi contoh bagi kita umat Islam. Bayangkan bila sedekah digabungkan dengan puasa, dengan tarawih dan amalan-amalan lainnya, betapa besarnya pahala yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Poin terakhir yang ingin kami sampaikan, hadirin rahimakumullah, bahwa begitu banyak peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di bulan Ramadan ini. Salah satunya yang paling pertama yang mungkin kita tahu betul adalah bagaimana Rasul memenangkan perang pertamanya, yaitu Perang Badar. Dengan 300-an umat Islam saat itu memenangkan perang pertamanya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Selain itu, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Saat itu Rasul membawa 10.000 pasukan masuk kembali ke Mekah dan menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di kota Mekah dan sekeliling Ka'bah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat itu akhirnya kemenangan besar terlihat dan terbuka untuk umat Islam, dan sejak saat itulah Islam tersebar ke seluruh antara Arab, bahkan ke seluruh dunia. Hadirin umat Islam rahimakumullah, demikianlah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan
di bulan yang suci ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya untuk kita semuanya untuk selalu berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.